Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nasyakila. Saya berasal dari SMK Fania Salsabila Kota Jambi di kelas 11 Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan 13 organel-organel sel yang ditugaskan oleh Bu Alfirani SPDJR. Nah, sebelum masuk ke penjelasan inti, apa sih itu sel? Sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun tubuh semua makhluk hidup, baik uniseluler maupun multiseluler seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sel adalah unit terkecil yang mampu hidup dan melakukan fungsi-fungsi kehidupan secara mandiri seperti bernafas, makan, dan bereproduksi. Sejarah singkat tentang penemuan sel oleh Robert Hooke, seorang ilmuwan Inggris yang pertama kali menemui dan menamakan sel pada tahun 1665 setelah ia mengamati irisan-irisan gabus di bawah mikroskop. Ia melihat ruangan-ruangan kecil dan menamai itu sela, yang berarti ruang kecil. Nah, yang pertama yaitu mitokondria. Pengertiannya, organel membran ganda yang sering disebut powerhouse of the cell karena menghasilkan energi. Fungsinya tempat berlangsung respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trisfosfat yang dibutuhkan untuk aktivitas sel. Letaknya tersebar di sitoplasma, jumlahnya banyak di sel yang aktif, misalnya otot dan hati. Nah, yang kedua ada ribosom, organel kecil tanpa membran terdiri dari RNA, ribosom, dan protein. Fungsinya yaitu tempat sintesis protein baik untuk enzim, hormon, maupun struktur sel. Letaknya menempel pada retikulum endoplasma kasar atau bebas di sitoplasma. Yang ketiga, badan Golgi. Pengertian, tumpukan kantung pipih bermembran atau cisternae yang saling bertumpuk. Fungsinya memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein atau lipid yang berasal dari RE, juga berperan membentuk lisosom. Letaknya di dekat inti sel, biasanya berhubungan dengan RE. Yang keempat adalah lisosom. Pengertiannya, organel sel berupa kantung kecil bermembran berisi enzim hidrolitik. Fungsinya pencernaan intraseluler, menghancurkan organel rusak atau autofagi, serta melindungi sel dengan menghancurkan benda asing atau fagasitosis. Letaknya di sitoplasma, terutama banyak pada sel hewan. Yang kelima, retikulum endoplasma. Pengertiannya, jaringan seluler membran yang luas di dalam sel. Fungsinya, RE kasar ada ribosom, sintesis dan transport protein. RE halus ada tanpa ribosom, sintesis lipid, fosfolipid steroid, serta desofikasi racun. Letaknya menyambung dengan membran inti hingga meluas ke sitoplasma. Yang keenam ada sentrosom. Pengertiannya, struktur yang terdiri dari sepasang sentriol seperti silinder mikrotubulus. Fungsinya mengatur mikrotubulus membentuk benang spindel pada pembelahan sel. Letaknya dekat inti sel pada sel hewan atau tumbuhan umumnya tidak mempunyai sentrosom sejati. Nah, yang ketujuh yaitu vakuola. Pengertiannya, rongga besar membran yang berisi cairan sel atau sap. Fungsinya menyimpan air, ion, cadangan makanan, pigmen, serta sisa metabolisme. Juga menjaga tekanan turgor pada sel tumbuhan. Letaknya sangat dominan di tengah sel tumbuhan, kecil atau jarang ada pada sel hewan. Yang kedelapan yaitu plastida atau kloroplast. Pengertiannya yaitu organel khas tumbuhan yang berisi pigmen, jenis utamanya kloroplast atau hijau. Fungsinya, kloroplast berfungsi sebagai tempat fotosintesis, menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Plastisida lain dapat menyimpan cadangan makanan atau amiploplast dan kromoplast. Letaknya sitoplasma sel tumbuhan. Nah, yang kesembilan yaitu nukleus atau inti sel. Pengertiannya yaitu organel terbesar yang dibungkus membran ganda atau selaput inti dan berisi kromatin, DNA plus protein. Fungsinya yaitu mengatur seluruh aktivitas sel, menyimpan informasi genetik, dan mengontrol sintesis protein. Letaknya biasanya dia terletak di tengah sel, tetapi bisa juga agak ke tepi pada sel tumbuhan karena terdorong vakuola besar.
Yang ke-10 yaitu dinding sel. Pengertiannya, lapisan kaku di luar membran plasma yang terdapat pada tumbuhan, bakteri, fungsi, dan alga tetapi tidak pada hewan. Fungsinya memberi bentuk melindungi sel, menjaga tekanan turgor, serta sebagai pertahanan dari gangguan luar. Letaknya, lapisan paling luar sel melapisi membran plasma. Yang ke-11, peroksisom. Pengertiannya, organel kecil bermembran tunggal yang mirip lisosom tetapi berisi enzim oksidatif. Fungsinya yaitu mengurangi asam lemak, detoksifikasi senyawa berbahaya, serta memecah hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Letaknya di sitoplasma, terdapat pada sel hewan maupun tumbuhan. Nah, yang ke-12, pengertiannya, selaput tipis yang membungkus isi sel, terdiri dari fosfolipid, bilayer, dan protein. Fungsinya mengatur transport zat keluar masuk sel atau selektif permeabel, melindungi isi sel, serta menjadi tempat reseptor sinyal. Letaknya di membatasi inti sel. Pada sel tumbuhan letaknya di dalam dinding sel. Dan yang terakhir yaitu mikrotubulus. Pengertiannya, selaput silindris dari protein tubuh, bagian dari sitoskeleton. Fungsi menyusun rangka sel atau sitoskeleton, membantu transportasi intraseluler, menyusun silia, flagella, dan benang spindel. Letaknya tersebar di sitoplasma, membentuk jaringan pendukung sel. Nah, itulah penjelasan 13 organel-organel sel. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!